Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik morfologis atau bagian-bagian daun serta cara menentukan rumus pada daun beserta tata letaknya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik morfologis daun atau bagian-bagian dari daun. Di sini saya sudah menyiapkan dua jenis daun. Yang pertama, daun pohon pisang atau Musa paradisiaca. Yang kedua, daun dari tanaman coklat atau Diobroma cacao. Nah, di sini saya memilih daun pisang karena daun pisang merupakan jenis daun yang termasuk daun lengkap, di mana daun lengkap itu terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, pelepah daun. Yang kedua, tangkai daun. Yang ketiga, tulang daun. Dan yang keempat, helaian daun. Nah, helaian daun dia dari bawah sampai ke ujung. Nah, di sini juga ada bagian yang disebut tepi daun atau lamina. Kemudian ada ujung daun. Nah, itu merupakan contoh daun yang lengkap. Kemudian di sini ada jenis daun yang kedua, Diobroma cacao, dimana dia hanya terdiri dari yang pertama tangkai dan tidak ada pelepah, jadi kurang lengkap. Hanya ada tangkai daun, tulang daun, helaian daun, tepi daun atau lamina, ujung daun, dan ada tambahan yang disebut tulang rusuk daun. Selanjutnya kita akan menghitung rumus tata letak daun. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kemungkinan tata letak daun pada batang. Nah, ada banyak jenis tata letak daun pada batang. Nah, yang pertama yang saya tunjukkan adalah tata letak daun pada tiap-tiap buku batang ada satu daun. Nah, contohnya adalah daun bougainville, di mana di sini kita dapat lihat pada batang bougainville ada yang namanya nodus atau buku-buku. Nah, di sini nodus pertama ada satu helai daun. Kemudian di nodus kedua ada satu helai daun. Nah, jarak antara satu nodus ke nodus yang lain disebut sebagai internodus. Nah, ini contohnya pada tanaman bougainville. Kemudian tipe daun yang kedua adalah tipe daun pada tiap buku-buku terdapat 2 helai daun. Nah, di sini kita lihat bisa kita lihat contohnya pada tanaman Eupatorium odorata, di mana kita bisa lihat di sini di setiap nodus terdapat 2 helai daun. Bisa kita lihat di sini terdapat 2 helai daun pertama dan daun kedua. Kemudian ada jenis-jenis daun yang lain, misalnya tiap buku ada 3 tipe daun. Oke, selanjutnya kita masuk pada cara menentukan rumus daun. Nah, di sini saya ingin menggunakan daun bougainville untuk menentukan rumusnya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan rumus daun adalah kita harus menentukan terlebih dahulu daerah utama atau sebagai patokan untuk menghitung rumus daun. Nah, di sini saya memilih daun yang ini untuk menentukan rumusnya. Nah, di sini saya menandai daun ini sebagai angka 0. Untuk sebagai patokan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan daun yang sejajar dengan daun yang patokan ini. Nah, di sini kita bisa lihat daun yang sejajar adalah bagian daun yang ini. Dia sejajar, satu garis dengan garis 0. Nah, di sini saya ingin menandai daun ini dengan huruf Z. Oke. Huruf Z. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita harus menandai
uh, daun dari angka 0 sampai ke Z dengan huruf angka 1 sampai ke Z. Kita tandai dulu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, sampai di Z ada 5. Oke, sampai di Z ada 5. Nah, sekarang kita bisa menentukan rumus daunnya. Rumus daun adalah A per B, di mana A adalah jumlah spiral atau melingkar dari 0 sampai Z. Jadi dia hitungannya dari 0 jumlah spiralnya, jadi jumlah melingkarnya dari sini ke sini, ya hitungannya melingkar. Sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini sampai di sini, sampai di angka Z. Sedangkan B merupakan jumlah daun yang dilewati selama spiral, jumlah daun yang dilewati ini. Nah, sekarang kita tentukan rumus daunnya. Kita lihat di sini ada 2 kali putaran spiral untuk menuju sampai Z. Kita lihat 1, 2. Di sini Z, berarti rumus daunnya adalah untuk nilai A sama dengan 2 per. Nah, untuk menentukan nilai B-nya, kita bisa lihat daun yang dilewati selama spiral. Tadi kita sudah tandai bahwa dari 0 sampai ke Z ada angka 1 sampai angka 5. Jadi rumus daunnya adalah 2 per 5. Kita mendapatkan rumus tata letak daun yaitu 2 per 5. Langkah selanjutnya adalah menggambar bagan tata letak daun. Nah, jika dilihat dari samping, bentuk batang menyerupai tabung. Maka kita harus membuat bagan berbentuk tabung. Karena rumusnya 2 per 5, maka kita harus membuat 5 garis di dalam bagan itu. Jadi bentuk yang titik-titik, yang garis-garis itu adalah sebagai bagian dari garis belakang. Nah, tadi kita mengawalinya dari angka 0, maka di sini saya akan menandai dengan angka 0. Angka 0 ya. Kemudian di sini angka 1. Angka 1. Nah, di sini angka 2. Di sini angka 3. Di sini angka 4. Di sini angka 5. Nah, angka 5 ini kan akan saya jajar lagi dengan angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tarik garis spiralnya. Ya, maka terbentuk. Di sini boleh ditambahkan angka 6. Ya, maka terbentuk garis spiral dengan angka 0 sejajar dengan angka 5. Setelah itu kita akan membuat rumus daun tadi, dimana sudah didapatkan 2 per 5 rumus daun. Nah, tadi rumusnya A per B. Gimana? Pecahan A per B selanjutnya dapat menunjukkan sudut antara 2 daun berturut-turut jika proyeksi pada bidang datar. Nah, jarak antara kedua daun tetap dan besarnya adalah A per B kali 360 derajat. Nah, 360 derajat itu disebut dengan sudut divergensi. Nah, sudut divergensi. Nah, jika kita melihat rumus daun akan membentuk sebuah deret, di mana
jika dimulai dari 1/2 maka 1/3, 2/5, 2/5, 3/8 dan seterusnya. Nah, jika kita lihat gambar ini, penjumlahan pembilang dengan penyebut akan membentuk rumus yang karakteristik. Jadi, penjumlahan antara pembilang dan penyebut 1 tambah 1 menghasilkan 2. 2 tadi. 2 tambah 3 menghasilkan 5. 1 tambah 2 menghasilkan 3. 3 tambah 5 menghasilkan 8. Jadi deret ini disebut dengan deret Fibonacci. Deret Fibonacci. Oke. Kemudian selanjutnya kita menentukan diagram daun. Selanjutnya kita menentukan diagram daun. Oke, diagram daun. Nah, jika kita melihat dari bagian atas batang itu berbentuk seperti lingkaran. Nah, coba kita gambarkan lingkarannya. Lingkaran. Karena rumusnya 2/5, maka kita harus membagi lingkaran ini menjadi 5 bagian yang sama besar. Umpama di sini angka 0, berarti di sini angka 1. Umpama di sini angka 0, maka di sini akan ada angka 1. Karena rumusnya 2/5, maka jarak antara 2 daun harus melompati 1 garis ortosik. Garis ortosik itu yang mana? Garis ortosik ini merupakan diameter lingkaran. Nih, garis ortosik. Jadi langkah selanjutnya, jika kita sudah tahu bahwa ada rumus 1/2, jarak antara 2 daun harus melompati 1 ortosik, maka langkah selanjutnya adalah membentuk angka-angka yang sesuai dengan spiral tadi. Karena tadi angkanya 1 sampai 5, maka kita harus membentuk angka spiral 1 sampai 5. Jadi dia melewati 1 garis ortosik. Nah, ini 1, 2. Jadi di sini ada angka 2. 1, 2. Di sini ada angka 3. 1, 2. Di sini ada angka 4. 1, 2. Di sini ada angka 5. 1, 2 di sini. 1, 2 di sini ada angka 6. Nah, jadi akan selalu membentuk satu garis lurus yang sama. Misalnya 1 dengan 6, satu garis lurus. Di sini 0 dengan 5 akan juga membentuk yang namanya satu garis lurus.